Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Semua baik? Puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi di sekolah minggu kita. Tentunya semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Ya, luar biasa semangat adik-adik untuk bisa ikut ibadah hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan yel-yel dulu ya. Semua masih ingat kan yel-yel kita? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Sekali lagi. Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Ya, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari adik-adik duduk dengan tenang. Kita mau menghadap Tuhan dengan pujian, Bapa, ku datang padamu. Mari adik-adik dengan sikap berdoa, kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan puji di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru. Tuhan boleh memberikan kami kekuatan dan kesehatan, bahkan sukacita, semangat yang baru untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami akan memuji Engkau, mendengar cerita firman Tuhan, juga menghafal ayat firman Tuhan. Tuhan kiranya hadir, memimpin, memberkati ibadah hari ini, biarlah semua boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memuji dan memuliakan Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Biarlah Tuhan melayakkan kami untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, mari kita nyanyikan pujian Berani Tampil Beda. Semuanya boleh berdiri. Ayo, kita mau menyanyi dengan penuh semangat dan penuh sukacita.
Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Sekali lagi kita nyanyi pujian ini. Mari katakan adik-adik, tidak takut kepada iblis. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Ya, semuanya masih dalam keadaan berdiri. Kita mau nyanyi lagi satu pujian, big or small, ya. Baik besar maupun kecil, semuanya dicinta oleh Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita nyanyi pujian ini sekali lagi adik-adik. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, kita akan berdoa menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari adik-adik ambil sikap duduk dengan tenang, lipat tangan.
Kita mau nyanyi satu pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Mari adik-adik duduk dengan tenang, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh disertai oleh Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan iman, pengharapan, kasih yang sejati dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa dan permohonan kami kepadamu. Namun sebelum kami meminta, Tuhan kami mohon ampun atas dosa dan salah kami. Biarlah doa-doa kami tidak terhalang oleh karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang baik. Kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang saat ini mungkin ada yang sakit, baik dirawat di rumah masing-masing maupun di rumah sakit. Tuhan tolong mereka untuk melewati proses yang mereka alami saat ini. Tuhan menolong masa pemulihan mereka melalui semua perawatan yang mereka terima, baik dari orang tua, dari dokter, suster, perawat yang merawat mereka. Tuhan, Engkau menolong dan memberkati. Berkati setiap makanan, minuman, obat, biarlah itu menjadi sarana untuk kesembuhan adik-adik kami yang sakit. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan mencukupkan apa yang menjadi keperluan mereka juga. Dan mereka boleh sembuh tepat pada waktunya. Dan mereka boleh memuliakan Tuhan dan bersyukur karena pertolongan Tuhan bagi adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang dalam masa pendidikan. Tuhan memampukan mereka, memberikan semangat dan sukacita buat mereka dalam belajar. Berkati juga guru-guru yang mengajar, berikan mereka hikmat, pengetahuan, akal budi, kesabaran, hati yang bijaksana, hati yang tulus untuk mengajar dan mendidik adik-adik kami. Biarlah melalui guru-guru Tuhan pakai mereka untuk mendidik adik-adik kami, mendapatkan keberhasilan dalam masa muda mereka. Tuhan, kami menyerahkan semua pendidikan adik-adik ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan membuat apa yang mereka kerjakan berhasil. Dan biarlah mereka juga memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa
untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintahan kami, dari pemerintah yang tertinggi, dari yang atas sampai yang bawah. Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami di kota sampai di desa. Tuhan, berikan hati yang bijaksana di dalam memimpin bangsa kami. Tuhan, berikan kemampuan untuk pemerintah kami melakukan hal-hal yang terbaik untuk kemajuan kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga untuk para pendeta, guru sekolah minggu, misionaris, para penginjil, mereka yang terus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil keselamatan tentang Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati mereka, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan, keberanian untuk terus memberitakan nama Tuhan. Biarlah banyak orang menjadi percaya kepada nama Tuhan Yesus dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita, duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya juga. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini tentunya luar biasa, karena kita sudah belajar beberapa minggu ini tentang tokoh-tokoh perjanjian baru. Adik-adik sudah siap untuk mendengar cerita? Wah, luar biasa. Sebelum kita dengar cerita, mari kita nyanyi satu pujian, Firman Jadi Manusia. Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Harapan kalian semua adik-adik ada dalam keadaan yang sehat. Sebagaimana kalian sendiri juga ada dalam keadaan yang sehat, yang bisa adik-adik saksikan bersama. Nah adik-adik sekalian, dari tadi kita telah menyanyi, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kakak Lin mengajak supaya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan. Semua ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan Yesus berikan kesempatan kembali kepada anak-anak sekolah minggu yang mengikuti sekolah minggu secara online di mana saja mereka pergi dan berada. Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kini tiba saatnya untuk anak-anak sekolah minggu mendengar cerita firman Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan Yesus boleh membuka hati dan pikiran daripada semua anak-anak sekolah minggu, supaya cerita firman Tuhan serta pelajaran rohani pada hari ini dapat diterima, dimengerti, dipahami dengan baik oleh setiap anak-anak sekolah minggu, dan kemudian mereka dapat taat melakukan firman itu di dalam kehidupan mereka. Berkati Kakak Lin yang menceritakan cerita firman Tuhan, dan berkati semua adik-adik yang duduk dan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik sekalian, hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang tokoh Alkitab. Tokoh ini diceritakan di dalam perjanjian baru. Dia sangat berani di dalam memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Dia juga adalah seorang yang pandai dan fasih berbicara di muka umum. Dan dia juga dikatakan oleh Alkitab bahwa dia adalah orang yang mahir, orang yang pandai, orang yang paham tentang soal-soal kitab suci. Dan yang lebih penting adalah dia adalah orang yang sudah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Wah, tokoh ini luar biasa bukan adik-adik? Nah, kalau demikian, siapa yang tahu
Siapakah tokoh ini? Adakah yang tahu siapa dia tokoh ini? Dia adalah Apolos. Mungkin adik-adik ada yang pernah mendengar cerita tentang tokoh Apolos, tapi mungkin ada yang hari ini baru mendengar cerita tentang kisah Apolos ini. Nah, mari kita baca firman Tuhan sebelum kita mendengar lebih lanjut tentang Apolos ini. Di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28, Kakak Lin bacakan untuk kita semua ya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tidak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ini kisah tentang Apolos. Dia seorang yang berasal dari Alexandria, dia juga seorang Yahudi. Dia pandai dan fasih berbicara, dia mahir tentang soal-soal kitab suci. Bahkan dia sudah pernah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Tapi sayangnya adik-adik, Apolos ini punya kekurangan. Apa kekurangan Apolos? Ayat kita mengatakan bahwa Apolos ini dia menjelaskan tentang Tuhan Yesus, tapi dia hanya mengerti tentang pengajaran Yohanes. Berarti di sini ada kurang dari Apolos ini. Kurangnya adalah dia tidak memahami secara lengkap cerita tentang Tuhan Yesus. Dia hanya menerima dan mengerti sedikit saja cerita tentang Tuhan Yesus. Padahal cerita tentang Tuhan Yesus ini adalah cerita yang sangat penting ketika dia akan memberitakan Injil. Ketika dia hendak mengajar, dia harus tahu seluruh tentang Tuhan Yesus. Tapi sayangnya dia punya kekurangan ini. Dia itu seseorang yang juga mengikuti pendidikan atau sekolah teologi di kota Alexandria. Kota Alexandria itu ada di negara Mesir. Dan di kota Mesir, di kota Alexandria ini ada sekolah teologi yang begitu luar biasa. Menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa juga. Dan Apolos ini adalah salah satu yang juga bersekolah di sekolah teologi di Alexandria sana. Dan dia lulusan dari sekolah teologi. Tapi dia punya kekurangan. Ya, itu berarti ketika dia mengajar dengan bersemangat, dengan berani, dia hanya mengajarkan sedikit saja yang dia tahu tentang Tuhan Yesus. Sedangkan lebih banyak dia tidak tahu. Tapi adik-adik sekalian, ketika dia punya kekurangan seperti ini, ternyata ada pasangan suami istri yang tahu akan hal itu. Siapakah mereka? Ya, Priskila dan Aquila. Mereka berdua ini suami istri dan mereka mendengar apa yang Apolos sampaikan. Kemudian mereka tahu bahwa Apolos ini belum mengerti semua cerita tentang Tuhan Yesus. Karena itu mereka memanggil Apolos, mereka membawa Apolos datang ke rumah mereka. Kemudian dengan teliti, dengan cermat, dengan berhati-hati,
mereka kemudian menjelaskan ulang kepada Apolos tentang Tuhan Yesus secara sempurna, secara keseluruhan, mulai dari siapa Tuhan Yesus itu sampai apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi manusia berdosa, hingga Tuhan Yesus pergi ke sorga dan akan datang pada kali yang kedua. Berarti Apolos punya kekurangan, dan kekurangan itu diisi, kekurangan itu dilengkapi oleh kedua pasangan suami istri yang bernama Priskila dan Aquila. Mereka ini tinggal di Efesus, dan ketika Apolos memberitakan Injil di Efesus, mereka bertemu dengan dia. Dan di Efesus inilah Apolos diajar ulang oleh kedua orang suami istri ini. Apolos menerima dengan baik, mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh Priskila dan juga Aquila. Berarti di sini Apolos sekalipun dia sekolah tinggi, tapi ketika dia punya kekurangan dan ada orang lain yang mau untuk membenahi, ada orang yang mau untuk mengisi, menolong dia supaya melengkapi dia punya kekurangan, dia mau menerima itu. Dan ketika dia melayani, dia memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus, dia memberitakan secara lengkap, dan banyak orang menjadi percaya melalui pelayanan Apolos. Wah, adik-adik, ternyata Apolos tokoh di dalam cerita Alkitab yang begitu luar biasa. Kalau demikian adik-adik, hari ini dari cerita tentang tokoh Apolos, ada beberapa pesan yang kalian mau sampaikan untuk adik-adik semua. Yaitu yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus setia dan rajin di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apolos juga sama. Mengapa dia bisa mengajar dengan baik? Mengapa dia bisa mengajar dengan semangat? Mengapa dia memiliki pengetahuan tentang kitab suci? Karena dia belajar kitab suci dengan baik. Demikian juga sama sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau supaya kita semua sebagai anak-anak sekolah minggu harus tetap setia, harus tetap rajin di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita tidak boleh jemu-jemu, kita tidak boleh malas, kita tidak boleh bosan, kita tidak boleh lalai di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mengetahui apa yang Tuhan Yesus mau, yang itu kita bisa lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu pesan kalian yang kedua adalah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diperintahkan oleh Tuhan untuk siap dan berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Kenapa? Karena ada banyak orang yang tidak mengerti dengan baik tentang Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi manusia berdosa di dalam dunia ini? Ada banyak orang yang belum mengenal tentang Tuhan Yesus. Dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu adalah menceritakan kepada teman-teman kita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mana? Tuhan Yesus yang mati, Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti masuk surga. Nah, itu cerita yang harus sebagai anak-anak Tuhan kita ceritakan kepada teman-teman kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada orang-orang yang kita temui setiap hari. Apolos juga sama, dia berani dan dia siap memberitakan firman Tuhan. Sekalipun ada ancaman yang siap untuk menghadang dia, sekalipun ada aniaya yang siap dia terima, sekalipun ada penolakan yang akan dia terima, tapi dia dengan berani, dengan sikap yang penuh siaga, dia tetap menceritakan, menyampaikan Injil Tuhan Yesus kepada orang yang dia temui. Mari adik-adik, kita semangat sebagai anak-anak Tuhan
untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan pesan kekalian yang ketiga berdasarkan cerita dari tokoh Apolos ini adalah sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus siap untuk menerima masukan, teguran, kritikan, nasihat dari orang lain. Kita harus belajar seperti Apolos. Dia memiliki pendidikan yang tinggi di dalam dunia teologi. Tetapi ketika dia diajar oleh Priscilla dan Aquila, dia tidak tersinggung. Dia tidak merasa minder, malu. Tapi dia mendengar dengan baik. Dia taat dengan baik. Dia lakukan apa yang dia dengar. Berarti sebagai anak-anak Tuhan, kita pun sama. Kita tidak boleh malu ketika kita dikritik. Atau kita tidak boleh malu ketika kita dinasihati. Atau kita tidak boleh malu ketika kita ditegur. Mengapa? Karena ketika kita dinasihati, ketika kita ditegur, ketika kita dikritik, berarti ada yang kurang dengan kehidupan kita. Dan kita bisa benahi seperti Apolos. Dan kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Dan jauh lebih siap untuk menjadi anak-anak Tuhan dan siap menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kalau demikian adik-adik sekalian, sekali lagi mari semua anak-anak sekolah minggu di mana saja Kakak Lin mengajak kita untuk apa? Untuk siap menerima kritikan, siap menerima nasihat, siap menerima saran dari orang lain. Supaya kita dapat bertumbuh dengan baik, supaya kita dapat membenahi diri kita, supaya kita dapat mengisi diri kita dari hal-hal yang kurang itu menjadi hal-hal yang lebih baik. Dan kita siap menjadi anak-anak Tuhan yang siap menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dengan adik-adik semua? Mau meneladani kehidupan daripada Apolos? Jika kita mau hidup taat firman Tuhan sebagaimana yang Apolos lakukan, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang akan tahu apa kehendak Tuhan dan kita dapat melakukan kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Biarlah cerita tentang Apolos ini menjadikan kita anak-anak sekolah minggu yang juga dapat meneladani kehidupan dari tokoh Apolos. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua melalui cerita firman Tuhan hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang tokoh Apolos. Dia punya kelebihan, tapi dia punya kekurangan. Dia punya kelebihan, dia pakai melayani. Tapi dia punya kekurangan, dia mau mendengar masukan dan kritikan dari orang lain. Biarlah setiap anak-anak sekolah minggu juga menyadari kelebihan dan kekurangan. Dan kekurangan itu biarlah mau diisi, ada nasihat, ada kritik, ada saran, ada masukan. Kami tidak menjadi tersinggung atau marah atau jengkel atau emosi dengan orang yang memberikan nasihat. Tetapi mau tunduk, mau dengar, dan mau melakukan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak sekolah minggu yang mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan menghafal ayat hafalan yang diberikan minggu lalu yang terambil dari Yohanes 3 ayat 3. Mari kita menghafalnya bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Hari ini kakak akan memberikan ayat hafalan yang baru yang terambil dari 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Selamat menghafal adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Menjadi
Adik-adik sudah mendengar cerita firman Tuhan dan sudah menghafal ayat firman Tuhan pula. Saatnya kita akan berpisah, tapi adik-adik pasti minggu depan kita akan berjumpa kembali. Sebelum kita berpisah, mari kita nyanyi satu pujian. I love you Jesus. Semuanya boleh berdiri. Mari kita dengan gerakan, dengan penuh semangat kita nyanyi lagu I love you Jesus. Kita nyanyi lagu ini, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Mari dengan sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pimpinanmu, pertolonganmu, kasihmu untuk kami anak-anakmu dapat beribadah memuji Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan, dan juga boleh menghafal ayat firman Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami lakukan hari ini, biarlah mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga mohon pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu bagi adik-adik kami semua untuk sepanjang minggu ini di dalam aktivitas kami masing-masing. Biarlah hidup kami terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.